Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Bapelitbangda Kabupaten Cirebon, terima kasih atas undangannya kepada kami UPTD Puskesmas Waruroyom untuk mempresentasikan inovasi tentang jeruk peres pahit, yaitu jaring kurangi hipertensi, diabetes, pengobatan hingga terkontrol. Latar belakang kami untuk membuat inovasi ini, yang pertama adalah Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, kemudian Permenkes nomor 71 tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit tidak menular, dan Permenkes nomor 5 tahun 2017 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Penyakit Tidak Menular. Nah, seperti kita ketahui, definisi dari diabetes mellitus di sini adalah sekelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin dan kerja dari hormon insulin. Untuk dunia sendiri ada kurang lebih 351 jiwa yang menderita diabetes, dan di Indonesia sudah ada 20,4 juta jiwa, sekitar 8,5% dari total populasi. Di Kabupaten Cirebon sendiri pada tahun 2021 ditemukan 22.465 jiwa, dan di wilayah puskesmas kami 480 jiwa. Kemudian untuk hipertensi secara definisi operasional yaitu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Di dunia kurang lebih ada 1,13 miliar jiwa yang menderita hipertensi. Kemudian di Indonesia kurang lebih 34,1% dari total populasi menderita hipertensi. Sedangkan di Kabupaten Cirebon sendiri ada 648.000 jiwa yang menderita hipertensi, dan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Waruroyom mencapai 3.221 jiwa atau sekitar 5% dari jumlah total populasi. Penjaringan ide untuk ide inovasi jeruk peres pahit ini adalah melakukan identifikasi prioritas masalah yang didapat dari capaian pelaksanaan program yang masih berada di bawah target, dimulai dari SPM atau standar pelayanan minimal, kemudian data PISPK atau program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Di situ kami mencari akar masalah, kemudian menentukan pemecahan masalah dan pertemuan puskesmas yang dilakukan melalui lokakarya bulanan dan pertemuan tim mutu. Kemudian adanya masukan dan umpan balik dari lintas sektor dan pertemuan dari Rakordes dan Rakorcam. Untuk selanjutnya dilakukan penjaringan ide inovasi ini dari identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat melalui survei mawas diri atau SMD, kemudian MMD, kemudian kotak saran, tatap muka, survei kepuasan, dan melalui media sosial yang ada di puskesmas kami. Nah, untuk penjaringan ide inovasi ini, misalnya di Rakordes didapatkan usulan untuk dilakukan posbindu yang dilengkapi oleh pemeriksaan tekanan darah dan pengecekan gula darah. Kemudian dari hasil SMD, di sana kader meminta agar kader bisa aktif dalam melakukan pengecekan gula darah mandiri. Kemudian hasil MMD untuk minta dikunjungi agar tidak ada yang mengantar ke puskesmas untuk melakukan pengecekan gula darah. Kemudian untuk ditingkatkan edukasinya tentang penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Kemudian dari media sosialnya dibutuhkan penyuluhan penyakit kepada masyarakat tentang penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Oke. Pemilihan ide inovasi ini diawali dengan yang pertama, langkah kami melakukannya adalah dengan identifikasi cakupan puskesmas yang masih rendah. Yang langkah selanjutnya adalah menentukan prioritas masalah melalui USG atau Urgency, Seriousness, and Growth. Kemudian menentukan dan merumuskan masalah sebagai program yang dipilih sebagai ide inovasi yang akan dikembangkan. Kemudian mencari akar masalah dan hambatan, dan menentukan pemecahan masalah yang nanti akan dituangkan dalam langkah-langkah kegiatan inovasi. Manfaat inovasi kami yang pertama adalah meningkatkan cakupan pelayanan penyakit tidak menular terhadap penurunan kasus hipertensi diabetes mellitus di wilayah kerja puskesmas kami. Yang kedua adalah meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat tentang penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Kemudian meningkatnya kapasitas kader mengenai penyakit hipertensi diabetes mellitus. Di sana kader dapat berproses untuk membantu proses edukasi kepada masyarakat, kemudian melakukan optimalisasi deteksi dini kasus
hipertensi dan diabetes mellitus, kemudian membantu pemantauan dan pelaksanaan kasus, kemudian meningkatkan akses jaringan komunikasi, kemudian meningkatnya dukungan lintas sektor dan penanggulangan hipertensi dan diabetes mellitus. Kemudian meningkatnya kepatuhan pasien dalam mengontrol tekanan darah serta gula darah dengan dibuatnya kartu kendali dan kegiatan morning PTM atau mobile screening penyakit tidak menular yang dilakukan di berbagai tempat seperti perusahaan, kemudian pasar, dan tempat-tempat umum lainnya. Kemudian terpenuhinya media edukasi dan informasi mengenai hipertensi dan diabetes mellitus yang menarik bagi masyarakat. Kemudian meningkatnya kompetensi dan tenaga kesehatan mengenai deteksi dini dan tata laksana hipertensi dan diabetes. Untuk dampak jangka pendek dari inovasi kami, yang pertama adalah meningkatnya pasien hipertensi dan diabetes mellitus yang terkendali. Terkendali di sini berarti hasil yang didapatkan dari pemeriksaan tenaga kesehatan tersebut berangsur-angsur pulih dan membaik. Kemudian meningkatnya dukungan kader pada program inovasi penurunan hipertensi dan diabetes mellitus ini dalam hal edukasi kepada masyarakat, kemudian deteksi dini kasus hipertensi dan diabetes mellitus, dan membantu dalam tata laksana kasus hipertensi dan DM, dan meningkatkan akses jaringan komunikasi antara petugas. Kemudian meningkatnya dukungan lintas program dan lintas sektor dalam penanggulangan hipertensi dan diabetes mellitus, meningkatnya kepatuhan pasien dalam mengontrol tekanan darah serta gula darah dengan dibuatnya kartu kendali, serta kegiatan morning PTM dan terpenuhinya sarana edukasi yang menarik bagi masyarakat. Kemudian langkah jangka panjangnya di sini adalah menurunnya kasus hipertensi dan diabetes mellitus, dan meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat mengenai hipertensi dan diabetes mellitus. Ini salah satu contoh spanduk untuk jeruk peres pahit inovasi kami. Nah, selanjutnya kami akan memaparkan intervensi kegiatan yang sudah dilaksanakan terkait inovasi ini. Yang pertama adalah advokasi, sosialisasi, dan penggalangan komitmen yang dilakukan antara lintas sektor, baik itu tingkat kecamatan maupun Babinsa, Babinkamtibmas, untuk meningkatnya dukungan lintas sektor. Kemudian terjalinnya hubungan kerjasama antara UPTD Puskesmas Waruroyom dengan lintas sektor dalam penanggulangan kasus hipertensi dan diabetes mellitus. Kemudian peningkatan kapasitas kader tentang hipertensi dan diabetes mellitus. Tanpa adanya kader di sini yang berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan di situ, peningkatan pengetahuan kader nanti akan meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat. Kemudian kader tersebut dapat mengoptimalkan deteksi dini hipertensi dan diabetes mellitus secara mandiri di wilayahnya masing-masing. Kemudian membantu dalam tata laksana kasus hipertensi dan diabetes mellitus. Kemudian meningkatnya angka jaringan komunikasi antara petugas kesehatan dengan kader. Nah, selain itu kami juga membutuhkan refreshing pengetahuan kami tentang tata laksana tentang hipertensi dan diabetes mellitus. Di sini kami sebagai tenaga kesehatan juga melakukan refreshing pengetahuan yang terbaru terkait tentang pengobatan, tata laksana, modifikasi gaya hidup atau lifestyle terkait untuk penanganan tata laksana hipertensi dan diabetes mellitus. Kemudian di sini adanya edukasi mengenai hipertensi dan diabetes mellitus. Di sini indikatornya adalah meningkatnya pengetahuan dan sikap perilaku masyarakat mengenai hipertensi dan diabetes mellitus. Nah, di sini ada pelaksanaan morning PTM, artinya mobile screening penyakit tidak menular. Dapat dilakukan di rumah-rumah, kemudian di perusahaan-perusahaan, di supermarket, kemudian pasar dan tempat-tempat umum lainnya. Kami melakukan screening mobile PTM dengan pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan gula darah untuk mendeteksi hipertensi dan diabetes mellitus. Apabila ditemukan kasusnya pada saat kita melakukan mobile screening, maka akan langsung dilakukan rujukan ke puskesmas atau kepada tenaga kesehatan. Di sini kami juga melakukan kunjungan rumah untuk kasus hipertensi dan diabetes mellitus. Indikatornya adalah meningkatnya sistem deteksi dini dan tata laksana hipertensi diabetes mellitus. Karena dengan melalui data laksana dan deteksi dini ini kita dapat mengontrol terjadinya kejadian penyakit-penyakit lanjutan dari hipertensi dan diabetes mellitus ini. Terjadinya komplikasinya seperti penyakit stroke, seperti penyakit jantung koroner, dan penyakit gagal ginjal. Kemudian kami membuat sarana edukasi yang menarik di sini berupa poster, spanduk yang ada disebarkan baik itu di masyarakat maupun pada saat morning PTM.
Kemudian ini dibuat kartu kendali sebagai alat pengetahuan untuk peningkatan kepatuhan berobat. Bagi pasien yang mengalami tekanan darah tinggi, tadi terdeteksi tekanan darah tinggi atau diabetes mellitus, di sini nanti kami akan memberikan kartu kontrol. Kartu kontrol tersebut nanti harus dibawa pada saat pasien tersebut berobat kembali ke fasilitas kesehatan kami atau ke fasilitas kesehatan lain agar diisi oleh petugas kesehatannya dan dijadikan sebagai bahan monitoring dan evaluasi tentang kesehatannya. Nah, di sini indikator pencapaiannya untuk inovasi kami yang pertama adalah dari screening usia produktif untuk usia 15 sampai 59 tahun pada tahun 2022 dalam waktu 1 tahun itu hanya mencapai 10.000 orang. Sedangkan pencapaian sampai bulan Juni ini di tahun 2023 alhamdulillah sudah meningkat mencapai 13.668. Mudah-mudahan di akhir tahun dapat mencapai 100%. Kemudian untuk prevalensi hipertensi dengan sasarannya 2.400 orang di wilayah kerja puskesmas kami, pencapaiannya di tahun 2022 hanya 496. Dengan adanya inovasi ini, pencapaian sampai dengan bulan Juni tahun ini mencapai 3.845, jadi sudah melebihi dari target. Kemudian untuk prevalensi penemuan kasus diabetes mellitus, sasarannya hanya 396 orang per tahun. Pencapaian di tahun 2022 396 dan pencapaian saat ini sudah melebihi target di bulan Juni 2023 mencapai 498 orang. Sekian pemaparan inovasi dari UPTD Puskesmas Waruroyom. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.